Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 15 Maret 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Direktur Eksekutif Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, Bapak David Sutasurya, dengan topik Menata Ulang Kemajuan, bagaimana rekayasawan dan ilmuwan mendorong revolusi menuju masa depan yang berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Naomi Haswanto, SSN MSN. Yang terhormat narasumber Studium Generale pada hari ini, Bapak David Sutasurya, WDSS ITH selaku moderator, Bapak Dr. Angga, para dosen pengampu mata kuliah KU 4078, yang saya banggakan mahasiswa yang mengikuti Studium Generale, para tamu undangan dan hadirin, baik itu yang mengikuti hadir di Albar ataupun mengikuti secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Ibu Rektor, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak David Sutasurya, selaku Direktur Eksekutif YPBB atau Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan, yang merupakan narasumber SG pagi ini hingga menuju siang ya. Beliau akan berbicara mengenai topik bagaimana rekayasawan dan ilmuwan mendorong revolusi menuju masa depan yang berkelanjutan. Yang kurang lebih adalah membahas pentingnya keterlibatan akademisi dan profesional ya dalam menghadapi alam. Bagaimana kita ditantang merubah paradigma secara mendasar di segala sektor agar ilmu pengetahuan mampu merespon fenomena-fenomena krisis yang sekarang terjadi ya, yang diwarnai ketidakpastian begitu,
Jadi ada kompleksitas, ada non-linearitas dan dilema etika. Itu akan diperdalam, akan diperjelas oleh Bapak David Sutasurya. Dan karena kita tahu untuk merespon krisis ini, dunia teknik dan sains harus bangkit dan menyediakan solusi-solusi inovatif begitu untuk meningkatkan ekoefisiensi, mencapai kondisi zero waste, dan meningkatkan ketahanan di segala sektor kehidupan yang saat ini kita ketahui sedang didera oleh perubahan iklim begitu ya. Sebagai informasi di FSRD sendiri Pak, tempat kami mengajar, kami diajarkan topik-topik juga mengenai ekologi sepertinya, supaya kami tidak acuh tapi kami juga terlibat begitu. Misalnya di dalam bidang desain kami diajarkan ada mata kuliah desain berkelanjutan atau sustainability design. Di dalamnya itu mengupas bagaimana membuat dari produk barang bekas agar bisa dipakai kembali begitu. Dengan metode-metode tertentu atau bahkan sampah-sampah juga bisa diolah kembali begitu. Dan saya merasa di fakultas atau prodi lain juga tempat adik-adik belajar pasti mengajarkan kuliah-kuliah semacam ini. Dan ada contoh lain yang mungkin relevan dengan tema hari ini di kolom berita ITB Pak, yang kami dari Humas memberitakan ada tim riset ITB yang menyulap limbah kotoran sapi menjadi produk sehari-hari. Tim riset ini dipimpin oleh senior saya Pak, dosen di FSRD, Bapak Dr. Adi Nugraha, merupakan dosen desain produk begitu. Produk hasil tim riset Dr. Adi ini telah dipamerkan di berbagai ajang pameran di dalam dan di luar negeri, misalnya di ICAT 2022 di Jakarta atau di GIA di 2022 di Bali, dan di FINE 2022 di Singapura begitu. Dan akhir kata saya berharap kepada para mahasiswa yang mengikuti kuliah studium generale ini supaya SG ini dapat memberikan pencerahan begitu ya, supaya mahasiswa dapat memiliki keterampilan berpikir sistematik, berpikir kolaborasi interdisipliner begitu ya, dan kesadaran etika serta mampu berpikir kritis begitu. Jadi selamat mengikuti SG pada hari ini. Jangan lupa nanti terlibat di dalam sesi diskusi yang akan dipimpin oleh moderator begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Bapak Angga Dwi Artama, SSI, MSI, PhD. Beliau adalah Wakil Dekan Sumber Daya di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Beliau juga merupakan dosen di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang tergabung ke dalam kelompok keahlian manajemen sumber daya hayati. Kepada Bapak Angga Dwi Artama, SSI, MSI, PhD, kami silakan. Terima kasih Ibu MC yang saya hormati, Ibu Naomi, Pak David, Bapak Ibu, para tamu undangan, adik-adik sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik. Semangat kayaknya belum cukup semangat. Semangat adik-adik? Semangat, oke. Baik, hari ini cukup ramai, saya senang sekali bisa secara personal, secara pribadi memperkenalkan adik-adik ke Bapak David Sutasurya sebagai pembicara hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya sedikit memberikan pengantar. Adik-adik sekalian, para tamu undangan, Bapak Ibu, kata keberlanjutan ini sudah lama sekali digaungkan. Kita sekarang sudah sangat familiar, mungkin ada yang cukup bosan dengan kata sustainable, berkelanjutan gitu ya, atau keberlanjutan. Tapi saya ingat beberapa 20 tahun yang lalu ini masih sesuatu yang asing bagi kita gitu. Dan salah satu yang memperkenalkan ini di lingkungan ITB, di antara mahasiswa, di antara dosen-dosen
adalah tidak lain dari undangan kita hari ini, narasumber kita Bapak David Sutasuriya. Jadi sebelumnya saya ingin mengundang Pak David untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak David. Sambil juga saya perkenalkan sedikit latar belakang beliau, CV beliau, untuk kemudian nanti saya serahkan lantainya kepada Pak David. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak David Sutasuriya ini senior saya. Saya saat itu masih jadi mahasiswa, saya tahu Pak David sudah secara konsisten mengkampanyekan, mendorong, mengadvokasi gaya hidup organik dan organis dan berkelanjutan dari yayasannya YPBB. Pak David secara militan begitu mengajak rekan-rekan mahasiswa, junior-juniornya untuk mau terlibat di dalam isu-isu lingkungan. Dan sudah secara konsisten berbicara tentang zero waste, khususnya di kota Bandung dan sekitarnya. Jadi kalau kita sekarang sudah mulai sering mendengar di pinggir jalan misalnya pemerintah mengkampanyekan zero waste gitu, salah satu pendorongnya adalah Kang David ini, saya menyebutnya Kang David, Bapak David ini. Jadi asosiasinya zero waste itu pasti YPBB atau Pak David Sutasuriya. Dan satu hal yang saya pelajari dari beliau adalah bahwa sustainability bukan hanya sekedar inovasi atau teknologi, itu juga penting, tapi yang lebih penting lagi adalah gaya hidup dan cara pandang ya Pak David ya, tentang bagaimana kita bisa menginternalisasi prinsip-prinsip sustainability ini dalam hidup kita. Jadi yang akan kita dengarkan di paparan Pak David dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan banyak sekali tentang akar dari isu-isu keberlanjutan ini dan bagaimana kita sebagai pemikir, sebagai ilmuwan, sebagai perekayasa itu bisa berkontribusi, tapi juga sebagai masyarakat dan sebagai individu manusia, seperti itu. Ini rekan-rekan bisa membaca di sini Pak David alumni biologi, ada yang dari SITH mungkin di sini boleh mengacungkan tangan. Dulu kami di biologi cukup kuat sering sekali berbicara tentang sustainability, tapi sekarang alhamdulillah di ITB sepertinya semua prodi, semua jurusan tadi Bu Naomi sudah menyampaikan sudah sangat erat dengan sustainability. Jadi Pak David juga banyak terlibat sebagai tenaga ahli di Jawa Barat khususnya untuk isu-isu lingkungan hidup, kemudian juga secara khusus tentang kebijakan pengelolaan sampah gitu ya. Kita tahu Bandung itu punya masalah dengan sampah. Dan mungkin beberapa tahun yang lalu teman-teman pernah dengar sempat ada istilah Bandung Lautan Sampah gitu ya. Dan itu kemudian juga mendorong banyak sekali NGO, relawan, komunitas untuk mau bergerak di pengelolaan sampah dan Pak David adalah salah satu pendorongnya. Dan mungkin di sini juga kita bisa lihat Pak David juga banyak terlibat di dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan tidak hanya di Kota Bandung tapi di tempat-tempat lain di Indonesia. Jadi tanpa menunda waktu saya ingin mengundang Pak David untuk bisa menyampaikan paparannya dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Pak David. Ya, oke. Terima kasih Pak Angga, Bu Naomi atas undangannya. Senang sekali saya bisa bicara dengan para mahasiswa semua ya, mungkin adik-adik, kita panggil adik-adik aja ya supaya kita merasa muda. Dan hari ini saya akan bicara, kalau tadi kata Pak Angga tentang ada kata zero waste ya, tapi saya akan lebih coba naik gitu ya ke isu yang lebih makro karena kita jarang bertemu juga, jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan perspektif yang agak sedikit lebih luas, walaupun ujung-ujungnya karena ulikan saya di isu-isu zero waste, contoh-contohnya dari zero waste juga sebetulnya. Walaupun itu hanya contoh ya, nanti bisa melihat dari adik-adik semua ini bisa melihat dari perspektif ilmu masing-masing nantinya. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkontribusi lah ya, memberikan pijakan konseptual dan juga etika moral untuk bisa mengambil pilihan hidup ke depan. Jadi kalau kita mulai dari slide pertama ya gitu. Saya mungkin sambil jalan-jalan ya biar nggak ngantuk saya.
Em, saya mulai dengan slide ini, di mana tadi seperti kata Bu Naomi, kita sekarang berada pada masa yang berbeda sebetulnya ya dengan bapak ibu kita mungkin ya, bahkan kakek nenek kita gitu ya, atau bapak ibu saya, di mana pada masa sekarang kita semua, apalagi adik-adik semua nih ya, yang masa depannya lebih panjang pastinya dari saya, dan mungkin nanti punya anak-anak ya, anak-anaknya juga masa depannya lebih panjang lagi, akan berhadapan dengan situasi yang jauh berbeda dari orang tua kita atau kakek nenek kita, di mana ada tantangan-tantangan yang besar untuk adik-adik semua ini gitu ya. Di mana kalau tadi sudah mulai disinggung oleh Bu Naomi bahwa kita berada pada situasi pemanasan global, perubahan iklim, atau secara besarnya kita bicara krisis ekologis gitu. Ini salah satu sebetulnya yang menjadi fondasi dari YPBB untuk terus berkarya sampai saat ini. Bahwa kita punya kesadaran, kita apalagi anak-anak kita akan berhadapan dengan situasi yang kalau kita tidak ubah akan semakin memburuk ya. Mulai dari sumber daya alam yang semakin menipis, kemudian pencemaran air, udara, dan tanah, di mana tubuh kita sekarang terpapar oleh, kalau zaman dulu orang sakitnya itu adalah sakit mencret ya, gitu ya, atau ya penyakit infeksi. Kita sekarang berhadapan dengan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh hal-hal yang bahkan ya, karena saya sebagai tenaga ahli Citarum, saya selalu nanya, logam berat itu diukur nggak sih di Sungai Citarum itu? Karena kita berhadapan dengan racun ya, bahan-bahan beracun yang ada di dalam barang-barang yang kita gunakan sebetulnya. Di sekitar kita ini banyak sekali plastik yang di dalamnya banyak mengandung racun, karena plastik itu adalah polimer ditambah plasticizer ya. Plasticizer itu banyak sekali yang mengandung racun. Dan itu yang terpapar ke kita dan mungkin anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang di masa depan akan menimbulkan penyakit kanker, penyakit degenerasi saraf ya, cacat pada bayi. Dan tentu saja perubahan iklim yang saya ingin coba mungkin di slide berikutnya ada gambaran lebih jauh, di mana pada tahun 2019 sebetulnya sudah ada pernyataan ini. Bahwa kita itu sebetulnya hanya punya waktu ya, ini majalah Time tahun 2019, dia bilang sebetulnya kita sekarang pada periode kesempatan terakhir gitu. Di mana sebetulnya saya, Pak Angga, ya Bu Naomi punya tanggung jawab yang besar ya, karena di periode ini kita lagi jadi pemimpin ya gitu ya. Dan adik-adik ini akan meneruskan gitu, dan ikut jadi pasukan mungkin. Kita punya waktu terakhir untuk mencegah yang disebutnya adalah irreversible damage. Jadi artinya kalau kita melihat hutan rusak, kita bisa tanam lagi. Bisa kembali, walaupun lama ya, kita kalau belajar ekologi tahu kalau untuk kembali ke hutan alami itu butuh waktu puluhan bisa ratusan tahun, tapi bisa kembali. Tapi yang kita sedang hadapi adalah irreversible damage, di mana yang rusak itu tidak akan bisa diperbaiki lagi gitu. Dan yang ini akan terjadi adalah secara global. Terjadi secara global. Makanya saya di dalam pelatihan YPBB ya, kita punya selain Zero Waste, kita punya program pelatihan tentang sustainability secara umum, kita sebutnya keruntuhan ekologis. Yang terjadi adalah seperti bangunan yang runtuh. Karena sistem ekologis kita itu sebetulnya sama seperti bangunan ini ya. Kalau bangunan ini runtuh, semua akan rontok semua sekaligus. Bukan satu-satu rontok gitu ya. Nah, karena ini adalah sistem, bangunan ini adalah sebuah sistem yang saling mendukung satu sama lain gitu. Oke, di slide selanjutnya, ini mungkin sekedar sebagai gambaran di mana mungkin udah sering lihat ya, bahwa orang sering bilang, enggak, ini biasa aja kok gitu ya, biasa aja. Tapi kita sebagai orang yang lebih intelektual, kita harus bisa lihat data, ya kan? Kita harus bisa lihat data. Kenyataannya kita tuh tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja gitu. Ini diagram ini adalah grafik ini adalah grafik dari NASA yang memperlihatkan bahwa sekarang kadar karbon dioksida di udara itu
jauh lebih tinggi daripada yang pernah terjadi sejak 800.000 tahun yang lalu gitu ya. Kalau kita belajar biologi, kita belajar evolusi dan lain sebagainya, kita tahu bahwa badan kita yang merupakan produk dari evolusi ini sudah beradaptasi dengan iklim yang saat ini gitu ya. Dan kita sekarang berada pada kondisi yang akan jauh lebih berbeda gitu ya, dengan karbon dioksida ini yang akan mulai kita sebut menyebabkan pemanasan global. Kita lihat di slide selanjutnya, di mana ini rata-rata suhu bumi kalau dibandingkan dengan rata-rata tahun 50-an ya, kita bisa lihat bahwa walaupun yang namanya suhu bumi itu naik turun, itu biasa gitu ya, tapi trennya adalah menaik gitu. Dan ini menimbulkan kondisi yang kalau pemanasan globalnya sendiri nggak akan kerasa ya oleh badan kita karena naiknya 1 derajat, 2 derajat ya gitu ya. Tapi yang menjadi bahaya adalah dampak dari pemanasan global ini. Karena kalau mungkin di sini ada teman-teman dari dulu jurusannya itu meteorologi dan geofisika, masih ada nggak ya? Masih ada ya? Ada nggak yang dari sana? Pasti belajar bahwa suhu bumi itu sangat berpengaruh pada bagaimana keseimbangan di atmosfer yang akan mempengaruhi pergerakan awan dan lain sebagainya, dan pergerakan gelombang di laut yang saling mempengaruhi sehingga nanti akan timbul dampak pada saat rata-rata suhu bumi naik. Maka yang akan terjadi adalah yang disebut dengan perubahan iklim. Yang kita rasakan adalah cuaca ekstrim gitu ya. Bisa dilihat di slide selanjutnya di mana ini adalah proyeksi ya. Proyeksi sebelum masuk ke cuaca ekstrim, kita melihat ini proyeksi di mana saat ini kalau kita tidak melakukan perubahan di tahun 2100 proyeksinya akan menjadi 4 derajat. Anak-anak kita nih ya, anak-anaknya adik-adik akan hidup di dunia 4 derajat kalau tidak ada perubahan. Sedangkan kalau kita mau mempertahankan pada kondisi sekarang ya, di mana kita sudah merasakan dampaknya juga di 1,5 derajat, itu harus ada penurunan emisi yang dia bilang substansial. Artinya apa? Harus terjadi perubahan yang luar biasa dari cara kita hidup. Gitu. Ada orang yang bilang ya, harusnya penerbangan itu harus sudah dilarang. Gitu. Penerbangan ya. Pesawat yang bolak-balik itu ya, kalau yang sering bolak-balik naik pesawat udah kayak naik angkot gitu ya. Ada yang kayak gitu ya karena kaya. Apalagi yang punya jet pribadi, para artis punya jet pribadi. Jet-jet pribadi itu apalagi itu harusnya sudah dilarang gitu. Nah ini yang sebetulnya harus sudah se-ekstrim itu kita berpikir. Makanya saya bilang di judulnya adalah revolusi yang kita butuhkan ya. Oke, di slide selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Ini kondisi yang tahun lalu di sebelah kiri. Ini adalah rekor-rekor suhu di Eropa ya. Sayang kita di Indonesia malah nggak punya data ya. Ini makanya saya ambil contoh di luar ya. Tahun lalu bulan Juli yang rekor suhunya itu adalah di Eropa. Sekarang di bulan-bulan Februari, Maret ini rekor suhunya itu terjadi di selatan, karena kita tahu kan ya, sekarang di sana adalah musim panas gitu, di Eropa musim dingin ya gitu ya, di sebelah utara. Nah ini adalah kondisi yang kita hadapi ya, semua merekam sekarang ya, tahun ini tuh banyak sekali laporan rekaman rekor suhu ya gitu ya, rekor suhu terpanas. Tapi ada di slide berikutnya, di bulan-bulan lalu, di musim dinginnya belahan utara, yang terjadi adalah rekor musim dingin gitu ya. Suhu yang bisa sampai minus 40 derajat gitu ya di New York dan lain sebagainya gitu. Jadi kita seperti timbangan yang semakin dulu mungkin naiknya cuman begini, sekarang begini gitu ya, suhu itu. Itulah yang disebut dengan cuaca ekstrim. Dan ini dampaknya akan kemana-mana gitu ya, dampaknya ke bagaimana kita nanti bisa menghasilkan pangan yang cukup ya, bagaimana kita bisa beradaptasi gitu dengan yang sangat dingin dan sangat panas ya teman-teman kita di belahan utara dan selatan ya gitu.
Di tropis ini kebetulan kita ada di tengah gitu ya, kita merasakannya mungkin terakhir gitu. Kita merasakannya mungkin dalam bentuk permukaan laut naik dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh saja sebetulnya yang bisa nanti kita pelajari lagi, adik-adik pelajari ya dari bacaan. Ini hanyalah salah satu gambaran tentang dampak dari perubahan iklim yang sekedar supaya kita mendapat sense bahwa dunia ini sekarang udah beda loh gitu ya, nggak kayak dulu. Dan kita harus pakai data untuk paham ini, nggak bisa cuma dirasakan, bukan begitu gitu ya. Kita harus bisa dengan data. Nah, jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya, secara itu tadi hanya saya mencoba memberikan gambaran, kondisi kita adalah kondisi yang berbeda dan di slide ini sebetulnya para ahli ya di dunia pembangunan berkelanjutan khususnya yang menggunakan perspektif system thinking bicara ini kalau slide yang kita gunakan di pelatihan kita adalah bahwa saat ini kita sedang berada pada titik yang disebut terlewat itu. Kenapa? Karena generasi sebelumnya gitu ya. Jadi adik-adik itu diwarisi bumi di mana generasi sebelumnya itu telah terjadi pengurasan sumber daya alam dan pengurasan daya dukung bumi yang paling utama. Salah satunya tadi ya, kemampuan bumi untuk support kestabilan iklim gitu. Itu sudah berubah dan warisan inilah yang adik-adik dapatkan dan kita sekarang ada di titik terlewat. Artinya apa? Kita sudah tahu dari hitungan para ahli antara daya dukung bumi dengan kemampuan dengan beban yang kita berikan kepada bumi, kita sudah jauh di atas gitu. Nah, diperkirakan kita akan mendekati sedikit demi sedikit yang kita tidak pernah tahu kapan dan apakah kita sudah ada di situ. Pada puncak yang ada di sana, ada puncaknya, itu yang disebut dengan tipping point gitu ya. Kalau orang bicara tipping points gitu ya. Setelah tipping points itu tercapai, akan terjadi fase runtuh yang saya tadi ceritakan. Pada fase runtuh, kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Jadi yang bisa terjadi adalah kita harus beradaptasi pada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, yang disebut tadi oleh majalah Time, irreversible damage. Dan yang kita inginkan adalah kita tidak ingin terjadi keruntuhan ini gitu ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Saat ini kita sudah pada fase terlewat, tapi kemudian kita harus juga memperbaiki kondisi alam gitu ya, yang sudah semakin menurun gitu. Tantangan kita adalah kita harus menurunkan beban yang kita berikan kepada bumi ini dan pada saat yang sama menaikkan kembali yang warna hijau ini kepada kondisi semula gitu. Sehingga akhirnya kita akan berada kembali di bawah daya dukung alam gitu ya. Dan itulah yang harus kita wariskan untuk kita sendiri dan kepada anak cucu kita gitu. Nah, pemahaman terhadap kondisi inilah dan urgensi dari masalah inilah yang saat ini masih menjadi problem gitu ya. Karena orang hanya memahami dengan merasakan, bumi ini sepertinya baik-baik saja gitu ya. Gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa gitu. Tapi anak-anak muda nih ya, anak-anak muda yang sebetulnya pendidikannya bagus, salah satu contoh di slide berikutnya ini yang kita sering lihat mungkin orang-orangnya dari berita ya. Di slide berikutnya kita bisa lihat di sini, ini adalah anak-anak muda yang belajar sendiri tentang apa sih masa depan mereka gitu ya. Mereka tuh panduannya membacanya tuh laporan yang dikeluarkan oleh IPCC gitu. Jadi panel internasional tentang ahli-ahli perubahan iklim yang di bawah PBB. Dan orang-orang ini ya yang paling terkenal mungkin pernah ada Greta Thunberg kalau pernah ngikutin ya. Mereka melakukan akhirnya aksi-aksi dan perjuangan. Bayangkan mereka ini memulai aksinya itu pada umur belasan tahun. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka paham ini adalah sesuatu yang mengancam kehidupan mereka secara eksistensial ya gitu ya. Karena ini udah berpengaruh kepada hidup dan mati gitu.
Tapi orang tidak bisa merasakan karena pada fase terlewat tadi, mungkin merasa bumi ini seperti baik-baik saja, indikator-indikator sudah bisa dilihat dari data, tapi kita nggak bisa merasakan gitu. Karena daya ingat kita sangat pendek ya gitu. Jakarta pernah banjir parah, setelah banjirnya hilang sebulan berikutnya kehidupan baik-baik saja kan, itu serasa gitu ya. Nah, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ya, seperti ini ke pertandingan bola, mereka datang ke pertandingan bola itu untuk disruptif ya, jadi aksi-aksi disruptif gitu. Masuk ke museum gitu ya, lukisan Van Gogh itu dilempar pakai telur, tujuannya ingin menarik perhatian publik gitu. Karena mereka merasa begitu susahnya sih orang tuh sadar gitu ya. Nah semoga kita yang di sini bisa belajar bahwa dari data sudah menunjukkan bahwa kerusakan itu begitu parah, walaupun tidak kita rasakan, dan apa yang ingin kita hadapi adalah sebuah keruntuhan ekologis yang menimbulkan kerusakan yang irreversible gitu. Dan orang-orang ini paham gitu. Sebagaimanapun kita punya uang saat ini ya, kesejahteraan manusia cukup tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu hasil dari pengurasan alam, kerusakan alam sebetulnya. Ada yang bilang zaman Soeharto itu lebih baik kok gitu ya. Dulu kan di sini ada yang demo ya zaman tahun 98 tuh sebelum mungkin zamannya Mas Angga ya, tahun 98 mungkin jadi aktivis dulu ya, menurunkan Soeharto. Mereka bilang sekarang banyak orang bilang lebih enak zaman Soeharto, iya. Tapi kesejahteraan yang dihasilkan pada zaman Soeharto itu kesejahteraan semu karena dia hasil dari perusakan alam gitu. Dan mereka tahu di slide berikutnya, kalau kita lihat dari sejarah peradaban sebetulnya, kita sebetulnya ada hal yang tidak berubah. Bisa maju slide berikut. Nah, mungkin dicepatkan saja langsung biar keluar semua. Bahwa dulu manusia ngambil sesuatu langsung dari alam gitu ya. Tapi di paling bawah di peradaban modern kita semua mendapatkan kebutuhan hidup tidak langsung dari alam kan. Kita beli di toko, di supermarket, Indomart, Alfamart, Jogja gitu ya. Tapi kan kita bisa berpikir ini dari mana barang-barang yang kita beli ini. Itu semua sebenarnya dari alam, cuma bedanya kondisi sekarang sama orang zaman dulu gitu ya, adalah kita ada rantai yang sangat panjang antara alam dan kita, yang membuat kita punya ilusi bahwa kita tidak bergantung pada alam gitu ya. Di slide berikutnya ada penjelasan tentang apa yang sedikit menyatakan bahwa apa yang saya katakan tadi, bisa maju lagi. Jadi, nah, inilah yang di dalam kalau kita di pelatihan yang dilakukan di FPBB kita sebut dengan kabut peradaban. Jadi kita punya ilusi bahwa kita tuh tidak bergantung pada alam gitu. Apa rantai produksi dan konsumsi ya yang kita hidupi sekarang ini yang panjang gitu ya. Mungkin kita tuh dapat kebutuhan hidup bisa dari impor dari mana gitu ya, bahan tambangnya gitu ya, sehingga kita tidak tahu kerusakan yang dihasilkan gitu. Nah, lalu dengan kesadaran bahwa kita bergantung pada alam inilah sehingga teman-teman kita ya yang menjadi aktivis itu sadar bahwa kita harus memperjuangkan ini gitu ya. Kalau alam itu rusak, tidak akan ada makanan di supermarket gitu ya. Tidak akan ada makanan di warung-warung sekitar kos-kosan kita gitu. Tanpa ada alam yang baik gitu ya. Sekarang pemerintah masih bisa mengupayakan supaya ada makanan. Tapi sebetulnya kalau kita jalan-jalan gitu ya, ke lokasi-lokasi, ke hutan, ke pertanian, kita bisa melihat yang namanya krisis gitu. Kita bisa melihat gimana kondisi tanahnya. Ini berapa lama lagi sistem produksi ini bisa bertahan untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidup untuk kita gitu ya. Ini yang menjadi isu yang besar, yang menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana kita merespon itu? Sebagai di slide berikutnya ya, kita masuk ke slide berikutnya di mana kita sebagai intelektual gitu ya, harusnya kita masuk ke dalam suatu tahap ya, apalagi sekarang zamannya artificial intelligence ya gitu. Kita harus bisa memahami tentang berpikir gitu ya. Kita harus bisa belajar tentang ilmu tentang berpikir. Bagaimana manusia itu berpikir sehingga
kita bisa tahu kita harus berpikir seperti apa gitu dalam melihat situasi ini. Nah, para ahli di dunia system thinking gitu melihat dia bahwa otak kita ini tidak mampu untuk merespon gitu ya. Kenapa? Salah satu alasan kenapa orang begitu istilahnya ignorant gitu ya. Karena sehari-harinya hidupnya sudah susah gitu ya. Dan untuk memahami tidak bisa dipahami hanya mengandalkan otak kita gitu. Kita memerlukan alat bantu yang sebetulnya toolsnya sudah ada semua di dunia akademisi ini gitu ya. Kenapa? Karena di dunia realitas nanti pada saat kita keluar dari kampus gitu ya, kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia yang kompleks. Kalau di laboratorium kita bisa melakukan penyederhanaan ya gitu ya. Ada apa? Biasanya ada perlakuan, ada yang kita eksperimenkan, ada kontrol, semua bisa kita kontrol di laboratorium. Begitu keluar ke dunia nyata, nggak bisa kita kontrol. Dan realitasnya dunia itu kompleks. Dan begitu kita hidup di dunia nyata, kita kan nggak bisa seperti di laboratorium. Kita sederhanakan yuk situasinya biar kita bisa kendalikan semua variabelnya, nggak bisa gitu. Ya, akhirnya kita akan berhadapan dengan yang disebut karena kompleks, manusia tidak bisa menggunakan otaknya saja gitu ya, tapi manusia akhirnya terlalu menggunakan otaknya, terlalu percaya diri. Manusia itu overconfident, makhluk yang overconfident. Dia terlalu percaya diri, tidak menggunakan alat bantu, tidak melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berbeda-beda. Akhirnya yang muncul adalah yang disebut unintended consequences. Banyak upaya-upaya kebijakan yang dibuat oleh manusia ini, terutama diwakili oleh pemerintah, yang akhirnya menyebabkan terjadinya unintended consequences. Gitu. Contohnya, pembangunan ya kita bahas tadi, menghasilkan kerusakan alam. Kan nggak ada niat untuk membuat kerusakan alam, maunya menyejahterakan manusia gitu ya. Itu yang disebut unintended consequences. Orang promosi biofuel, ramai biofuel ya gitu sekarang. Tapi hasil dari biofuel itu di hutan di Kalimantan, di Sumatera habis, di Sulawesi habis. Karena apa? Sawit jadi meluas, kebun sawit. Orang mau menciptakan plastik untuk kenyamanan gitu ya. Seperti ini kita pakai botol plastik di sini. Jadi nyaman kan, nggak usah bawa botol dari rumah gitu ya, nggak usah berat-berat gitu. Saya tadi ditanya sama Mas Angga, kok ini kayak mau pindah rumah gitu ya, bawa 2 tas. Karena saya bawa bekal, bawa botol gitu ya, kan berat gitu. Enaknya datang ke sini udah ada botol, terus botolnya tinggal dibuang kan nyaman gitu. Tapi ternyata menimbulkan unintended consequences, yaitu pencemaran. Pencemaran plastik secara fisik maupun pencemaran bahan kimia dari plastik. Dan ini menghasilkan moral dilema, kenapa? Karena akhirnya pada saat kita misalnya nanti mau buat tugas akhir ya Bu Naomi ya, bikin produk gitu. Kita harus melihat produk ini masuk ke dunia kompleks, yang kompleks. Ternyata kok setelah kita bikin produk ini, iya ini menghasilkan keuntungan dari satu sisi, tapi dia menghasilkan masalah dari sisi lain gitu kan. Kita berhadapan dengan situasi seperti itu, jadi kita harus ngapain ya, ini salah itu salah, bahasa gampangnya gitu moral dilema tuh, ini salah itu salah, jadi harus gimana, saya sering ditanya kayak gitu. Kok kalau sama Pak David gitu, segala hal tuh kayak salah gitu, nggak ada yang bener. Nah itu situasi moral dilema ya. Nah kita lihat selanjutnya, kenapa terjadi unintended consequences? Tadi karena pikiran kita gitu ya. Kalau kita mengandalkan otak kita gitu, otak kita itu tidak dia desain untuk memahami sistem kompleks. Biar gimana pun kita bukan makhluk yang sempurna gitu ya. Tapi kita bisa menyempurnakan diri dengan bantuan alat-alat dan modeling dan lain sebagainya ya. Karena pikiran kita itu hanya bisa melihat hubungan sebab akibat yang sederhana kalau kita menggunakan otak kita aja ya gitu ya. Kalau nggak salah orang Sunda bilang ditalar ya, tinggal ditalar doang. Ya itu kita hanya bisa melihat yang sederhana gitu. Banyak politisi-politisi kita yang apa-apa cuma ya pokoknya apa yang kepikiran di dia aja gitu. Jadi akibatnya selalu unintended consequences tadi karena kenyataannya dunia itu kompleks. Aktornya banyak, punya kepentingan masing-masing. Dan semuanya juga multifaktor gitu ya. Dan bagaimana kita membayangkan inovasi-inovasi kita itu bisa
benar-benar sukses di dunia nyata, harus kita perhitungkan benar gitu. Kemudian perspektif waktu yang sempit gitu. Kita biasa hanya melihat dalam perspektif waktu yang sempit. Makanya saya bilang tadi, sebulan yang lalu banjir, bulan depan kita merasa hidup baik-baik saja. Karena kita hidup dengan perspektif waktu yang sempit gitu ya. Kita didesain untuk hidup untuk hari ini gitu. Sedangkan antara tadi ya pemanasan global mulai terjadi sampai terjadi keruntuhan ekologis, itu ada yang di dalam dunia sistem thinking itu disebut delay gitu ya. Ada penundaan antara sebab dan akibat. Waktu penundaan itu bisa panjang, tapi penyebabnya dari sekarang gitu ya. Sama kalau di tubuh kita ya, kalau kita dari zaman mahasiswa ini udah lembur, hidup nggak sehat, merokok dan lain sebagainya, terjadinya dampaknya pada umur 50. Itu karena pola hidup kita sekarang loh. Dan itu nggak bisa berubah, sudah terekam di tubuh kita gitu. Itu adalah contoh delay gitu ya. Dan kemudian pola pikir kita itu linear sebetulnya alaminya. Situasi sebenarnya adalah non-linear. Nah, coba kita lihat contoh dulu sebelum nanti masuk ke pengelolaan sampah. Nah ini contoh kompleksitas gitu ya. Kompleksitas. Pemanasan global yang saya tadi bilang gitu ya, ini hanya bisa dipahami oleh pemodelan saintifik gitu. Yang saya lupa ya, harusnya saya memasukkan satu gambar pemodelan. Kalau teman-teman belajar sistem dinamik gitu ya, di sana ada pemodelan dan orang yang bikin sistem dinamik sendiri juga hanya harus belajar dari modelnya loh, yang dia buat sendiri. Gitu ya, dia tidak bisa memperkirakan hasil dari sebuah model. Dia hanya bisa membuat model terus belajar dari hasilnya. Dan dari pemodelan itu dan berbagai data kita bisa melihat bahwa ada berbagai tipping points. Tipping points itu ternyata bukan satu, banyak gitu. Jadi orang bisa memperkirakan keruntuhan ekologis itu terjadi di berbagai tempat yang saling terkait satu sama lain. Misalnya di Amazon atau hutan di Indonesia juga ya. Karena karbon dioksida yang sangat tinggi, maka tahu-tahu pohonnya mati. Karena stomatanya akan terbuka terus gitu kan. Nah, atau tertutup terus ya, saya lupa ya. Salah satunya itulah, karena kadar karbon dioksida. Nah, akibat dari pohon itu mati, maka terjadi peningkatan emisi karbon kan, karena pohon-pohonnya itu berubah semua jadi membusuk dan jadi karbon dioksida. Dan akhirnya memperkuat pemanasan global. Dan itu bukan hanya satu kejadian, ada banyak sekali kejadian yang saling terkait. Dan ini nggak bisa orang hanya memahami gitu ya. Makanya kalau lihat obrolan antara Donald Trump dengan seorang ahli climate ya. Orang ahli climate bilang sekarang pemanasan global, Donald Trump bilang tenang aja, sekarang panas ya karena lagi musim panas, nanti juga bulan depan dingin lagi kata Donald Trump. Ya iya gitu ya. Nah itu menunjukkan apa yang disebut orang tuh nggak tahu bahwa dia nggak tahu gitu. Nah teman-teman nanti sebagai orang yang lebih intelektual akan berhadapan di dunia nyata ya dengan politisi yang istilahnya tuh unconscious incompetence. Dia nggak sadar bahwa dia tuh nggak tahu gitu. Nah ini karena situasinya kompleks, manusia kita, otak kita berpikirnya sederhana. Di slide selanjutnya situasi non-linear. Nah otak kita berpikirnya linear seperti ini. Sedangkan rumusnya aja udah susah tuh ya, ingat pelajaran kalkulus dulu stres juga kita nih. Situasinya kurvanya eksponensial, situasi yang non-linear. Artinya apa? Non-linear itu bahasa sehari-harinya semua tuh selalu berganda, berkali dua, sama seperti bunga bank. Tahu-tahu kita bisa kaget, wah sehari ini kondisinya kayak gini, besok kondisi udah bisa berubah drastis gitu. Itu adalah situasi non-linear. Sedangkan dengan cara berpikir kita berpikir, oh karena hari ini masih baik-baik saja, besok mungkin ya paling sedikit lebih buruk lah gitu ya. Nah itu yang cara bahasa sederhananya ya. Nah sekarang kita lihat di dunia pengelolaan sampah. Kita coba terapkan sedikit ya cara berpikir tadi ya. Yang disebut pengelolaan sampah nih ya, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya, bisa loncat 2 slide. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah itu adalah sebetulnya urusan yang kecil gitu ya.
persoalan yang lebih besar adalah ekonomi material. Apa itu ekonomi material? Nah, nanti kita lihat ya, coba di slide berikutnya. YPBB dulu kenapa kita fokus di zero waste ya? Karena kita kalau tanya ke orang-orang tuh, apa sih masalah lingkungan? Semua orang bilang sampah gitu. Sampah, oh ya berarti masalah lingkungan sampah, berarti isu sampah populer. Tapi kalau ditanya, isu sampah itu apa sih yang jadi perhatian? Kenapa isu sampah itu masalah? Oh, karena bau ya, kalau ada sampah merusak keindahan gitu ya. Oh itu mah bukan masalah lingkungan dong gitu ya. Itu mah masalah tata kota aja, masalah keindahan gitu ya. Berarti pengelolaan sampah bukan urusan lingkungan hidup, itu urusan dinas pertamanan berarti. Nah, atau menimbulkan bibit penyakit. Oh kalau gitu urusan sampah urusan dinas kesehatan dong, bukan urusan lingkungan. Tapi kenapa pada tahun 2008 kita punya undang-undang pengelolaan sampah di mana di sana ada di sektor lingkungan hidup, bukan di sektor kesehatan, bukan di sektor tata kota gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Jadi undang-undang pengelolaan sampah kita sudah mengadopsi cara berpikir ini ya, bahwa produk ya yang kita gunakan nih HP, telepon ya, HP apa tuh, botol-botol gelas gitu ya, itu kan hasil dari satu proses. Pada saat mereka menghasilkan sampah itu cuma di ujung. Tapi kalau kita mau tahu kenapa itu terjadi, ternyata situasinya jauh lebih kompleks. Cuma orang tadi ya berpikir dalam perspektif yang sempit kan gitu. Dia hanya banyak sampah karena orang buang sampah sembarangan. Enggak, pertanyaannya kenapa banyak yang harus dibuang? Itu pertanyaan orang zero waste gitu. Kok banyak yang harus kita buang? Coba kalau misalnya nggak banyak yang harus kita buang kan kita nggak akan nyampah, betul nggak? Nah, kenapa ya kita harus tahu sekarang dari mana asalnya barang-barang yang kita pakai itu. Itu pasti berasal dari tadi ya kita bilangnya kalau ini karena ada kabut peradaban kita jadi lupa masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah mulai dari pertambangan. Terus lalu dari situ ke pabrik, dari pabrik diperdagangkan, dari perdagangkan baru diperjualbelikan ya di toko dan restoran. Dan semuanya ada masalah lingkungan di sana. Dan untuk memahami persoalan sampah dari HP, persoalan yang terjadi dari HP kita gitu ya, dari produk yang kita desain misalnya, kita harus melihat sampai ke sana gitu. Dan ke belakangnya juga ya, bahkan sekarang lebih parah lah. Orang mendesain produk nggak memikirkan ini nanti kalau dibuang bagaimana gitu ya. Setelah dia jadi barang post consumer istilahnya, setelah itu gimana. Tapi ternyata masalahnya bahkan jauh lebih kompleks gitu ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Dan saya ingin mengangkat perspektif material ekonomi ini, kenapa? Karena orang memperkirakan hanya dari material ekonomi saja, material ekonomi itu bukan seluruh penyebab perubahan iklim ya. Tapi material ekonomi ini diperkirakan bagaimana barang tadi diekstraksi, produksi, distribusi, konsumsi, sampai pembuangan, itu terkait dengan 62% dari emisi gas rumah kaca. Jadi kalau kita merubah bagaimana barang kita itu dibuat gitu ya, dibuat dari apa terkait dengan sumber daya alamnya seperti apa, bagaimana dia didistribusi, karena pas barang didistribusi dia sudah menimbulkan dampak lingkungan, bagaimana dia dikonsumsi dan bagaimana dia setelah tidak digunakan lagi, itu akan bisa berkontribusi secara total ya, 62% gitu, dari total dampak pemanasan emisi karbon kita. Nah, dan material ekonomi ini bukan hanya ke arah pemanasan global, kita bisa lihat di selanjutnya. Persoalan dari material ekonomi ini adalah yang kita tulis di sini ya. Jadi karena sistem material ekonomi kita bersifat linier, orang berpikir yang diekstraksi akhirnya dibuang semua gitu. Jadi semua mengalir satu arah. Itulah yang mengakibatkan berbagai persoalan lingkungan yang tertulis di sini ya. Kalau kita menggunakan kertas di ujung, kita perlu ingat ada pohon yang ditebang di belakang kan, itu yang sering dibicarakan, gitu. Seberapa banyak yang kita pakai sekarang akan berdampak pada apa yang ada di ujung, gitu. Ini di HP ini sebetulnya ada moral dilema nih, pakai HP, karena di dalamnya itu ada yang disebut rare earth ya, lupa namanya.
Yang di pertambangannya itu, di Kongo itu mempekerjakan anak gitu ya. Kalau nanti nonton film namanya Story of Stuff ya, bisa lihat di situ. Mempekerjakan anak dan membuat orang-orang di sekitarnya lebih tercemar, kena penyakit karena pencemaran. Dan itu terjadi apa yang kita gunakan di ujung ini dikonsumsi berdampak pada apa yang ada di belakang ini gitu. Di sektor ekstraksi, produksi dan sebagainya. Lanjut. Baru rame ada tempat di Eropa namanya, di Amerika namanya East Palestine. Di sana baru ada kebakaran pabrik PVC. Wah itu bahaya sekali. Nah persoalan tadi linear ekonomi itulah yang membuat kita sadar ya, kenapa salah satu pilihan di PBB itu akhirnya fokus pada masalah urban dan zero waste. Karena kita tahu kalau kita mau melestarikan hutan, kita berjuang di hutannya itu nggak akan ada habis-habisnya. Karena penyebab dari kenapa hutan Kalimantan trennya seperti itu, karena kita yang di kota terus-terusan bikin rumah, pakai kayu, kita carinya kayu Kalimantan, kayu Borneo gitu ya. Nggak tahu ini dibuat dari kayu apa nih. Terus kita bongkar rumah yang dibongkar itu dibuang ke TPA, terus kita pakai kayu yang baru gitu ya. Itu jadi permintaan pasar, ini didorong oleh yang disebut permintaan pasar gitu. Kita lihat di slide berikutnya, pertambangan. Dari tahun 70-an ya, tahun 70-an itu saat-saat di mana manusia mulai ngomongin ini ya di PBB itu ya, ada komisi-komisi lingkungan hidup ya, terus ada konvensi-konvensi. Tapi kita lihat nih, dari tahun 70-an justru terjadi peningkatan eksponensial dari pertambangan. Artinya apa? Orang di satu sisi ngomongin masalah lingkungan, bicara masalah lingkungan, tapi ternyata di dunia nyata nggak ada dampak. Ya, malah terjadi peningkatan pertambangan yang luar biasa. Dan ini dampaknya di ujung adalah kalau dia jadi sampah, tidak didaur ulang, maka akan menjadi pencemaran yang akan berdampak kepada kesehatan kita. Oke, nah di slide selanjutnya, nah inilah persoalan mendasar yang kita hadapi, di mana pembangunan, fenomena dasar dari pembangunan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi. Jadi kalau teman-teman belajar yang namanya makroekonomi, GDP kita itu naik 5%, artinya terjadi peningkatan produksi barang-barang 5% gitu ya. Yang ngedesain barangnya mungkin kita-kita di sini, yang ngedesain pabriknya kita-kita di sini ya gitu. Nah, lalu pertumbuhan produksi ini berbanding lurus karena pertumbuhan produksi kan berarti ada material yang diambil dari alam. Berbanding lurus dengan kerusakan alam gitu. Karena semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak material yang mengalir, dan semakin banyak kerusakan alam gitu. Nah, kita harus mulai memikirkan ini, bagaimana masa depan kita nih gitu ya. Coba kita lihat di slide berikutnya. Persoalannya adalah bahwa ini salah satu contoh, menuju tahun 2050, industri plastik dunia menargetkan peningkatan sebesar 5 kali lipat. Ini adalah peningkatan sebesar 5 kali lipat dari yang kita gunakan sekarang. Kenapa? Karena profit dari korporasi terjadi karena semakin banyak material yang diekstraksi dan produksi kan. Sehingga cara mereka untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan meningkatkan produksi. Dan ini sumbernya dari minyak bumi gitu ya. Sumbernya dari minyak bumi. Dan sekarang minyak bumi untuk energi udah berkurang. Akhirnya digunakan untuk plastik. Nah, masalahnya lagi, lebih kompleks lagi di slide berikutnya. Ini bahasa sederhananya ya, gitu ya. Untuk setiap satu tong sampah yang terjadi di ujung sini, gitu ya. Di ujung ekstraksinya ya, kalau kita ngasilin satu tong sampah gitu, misalnya ada botol ini ya, botol AMDK itu kalau kita lihat secara umum lah gitu ya, ukuran dampaknya di
hulunya gitu ya, diekstraksi itu 70 kali lipatnya gitu. Jadi begitu beratnya dampak di hulu gitu. Yang nggak pernah kita lihat, kita tahunya mungkin TPA penuh gitu ya. Tapi yang terjadi di sektor ekstraksi dan produksi itu 70 kali lipatnya. Jadi di slide berikutnya ini sedikit gambaran saja bahwa ini sekali lagi situasi yang tidak linier gitu ya. Kalau kita mengasihkan satu tong sampah di ujung yang satu bukan berarti satu tong sampah di ujung yang lain loh gitu ya. Tapi 70 kali lipatnya gitu. Nah ini kita perlu punya kesadaran ini ya tentang fenomena ini. Nah sekarang kita ke solusi ya gitu. Tinggal 5 menit ya. Nah di solusi. Nah bagaimana kita bisa keluar dari jebakan ini ya tadi ya. Kita mau membangun, kita mau menghasilkan barang yang nyaman buat kita, lalu hasilnya adalah kerusakan alam gitu. Itu kan dilema moral ya gitu yang kita hadapi. Karena situasi yang kompleks tadi dan banyak unintended consequences. Oke, ya caranya nomor satu adalah kalau tadi Mas Angga udah bilang ya, Kang Angga udah bilang paradigma ya tadi. Nah ini di slide berikutnya memang kata Einstein gitu ya. Kita tuh tidak bisa memecahkan masalah yang kita hadapi saat ini dengan cara berpikir yang sama dengan yang menimbulkan masalah itu gitu. Itu logis kan ya, cara kata-kata bijak yang sederhana. Tapi sehari-hari persoalan kita adalah kita nggak bisa berubah paradigma gitu. Zero waste itu adalah salah satu contoh perubahan paradigma yang harus kita lakukan gitu. Nah, perubahan-perubahan paradigma inilah yang harus kita pelajari dan harus mewarnai dari apa yang kita kembangkan ya, inovasi-inovasi yang kita kembangkan ke depan gitu. Kenapa saya tadi menjelaskan cukup panjang tentang apa sih persoalannya, supaya kita paham tentang apa yang harus dirubah gitu. Tentang pola pikir apa yang harus kita rubah gitu ya. Selanjutnya, inilah yang ingin kita capai gitu ya. Dan bahwa kalau kita lihat di slide ini, di grafik ini, kita ingin agar emisi karbon turun kan, betul nggak? Kita ingin ada emisi karbon turun. Negara-negara maju di atas, mereka berusaha menurunkan emisi karbonnya. Negara berkembang bilang, wah kita kepengen dong merasakan seperti kemewahan seperti negara maju gitu ya. Banyak aspirasi pertumbuhan ekonomi. Nggak bisa, kita nggak punya kemewahan itu. Kita udah belajar, kita udah berada pada masa krisis ekologis. Yang kita harus lakukan adalah justru kita harus melakukan yang namanya leapfrog gitu. Toh negara maju juga akan ke sini kan. Sekarang kita harus berpacu sama mereka untuk ada di masa yang disebut dunia dengan ekonomi yang beremisi karbon rendah gitu ya, gitu. Nah, leapfrog ini karena banyak penundaan sebelumnya membutuhkan tadi ya revolusi cara berpikir. Artinya apa? Kita butuh yang disebut di sini ya inovasi radikal gitu. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, ini contoh. Bagian terakhir ini contoh sedikit dari plastik, tapi saya nggak bisa menjelaskan semua. Salah satu yang kita dorong di dunia zero waste adalah kalau kita mau memecahkan masalah plastik, orang berpikir, oke, gimana kita bersihin plastik, gimana kita ngambil plastik dari sungai gitu ya. Bukan itu masalahnya. Tadi kita sudah belajar, masalah plastik terjadi karena banyak yang diproduksi kan, gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah gimana kita bisa mengurangi produksi plastik atau istilahnya turning off the tap, ini gambarnya. Jadi kerannya itu harus kita tutup dulu karena kita kebanjiran plastik gitu. Nah ini yang harus kita kerjakan. Nah di slide berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita harus membuat trajektori yang berbeda. Kalau sekarang dengan business as usual orang memproduksi plastik menarget sampai 5 kali lipat, nggak akan bisa. Kalau kita mendaur ulang secara maksimal sekalipun, kita di tahun 2050 ini akan punya lebih banyak plastik dari yang kita butuhkan untuk membuat barang baru dengan plastik gitu. Sehingga kita harus punya target, roadmap, plastik itu berapa?
dan pasti jauh lebih rendah daripada target 2050 gitu. Nah, gimana ya caranya? Salah satu yang harus kita rubah adalah ini, di slide berikutnya. Kalau kita sekarang terbiasa menggunakan barang-barang yang istilahnya barang-barang disposable ya gitu ya. Apapun disposable, botol disposable gitu. Ini kan AMDK ini sekali pakai ya. Apa-apa disposable. Kalau kita perjalanan ada yang jual handuk sekali pakai. Celana dalam sekali pakai, ada loh yang jual kayak gitu ya. Segala hal sekali pakai. Karena apa? Kultur yang dibangun adalah kultur throw away society ini. Dulu ini potongan dari koran tahun 50-an ya. Dulu tuh memang dikampanyekan dengan budaya sekali pakai ini, maka urusan rumah tangga jadi berkurang loh, gitu kan? Ya, kita sebagai keluarga inti ya, kita merasakan repotnya cuci piring dan lain sebagainya. Oh, asik nggak perlu cuci piring lagi nih, gitu. Nah, jadi ini dikonstruksikan. Nah, apa yang mau kita lakukan? Nah, artinya di slide berikutnya, orang sekarang menangkap bahwa budaya throw away ini adalah salah satu kesalahan yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi industri itu sudah merancang bahwa barang itu cepat rusak. Itu yang disebut planned obsolescence gitu. Nah, memang didesain seperti itu, barang itu jangan tahan lama supaya orang beli lagi. Ingat yang tadi ya, semakin cepat aliran ini, maka keuntungan akan meningkat, pertumbuhan ekonomi akan naik gitu. Nah, ini yang perlu kita rubah. Kami di dunia di dunia zero waste yang kemampuannya terbatas, yang nanti perlu kalau bisa kita berkolaborasi ya, kita ini berkolaborasi, membuat inisiatif sederhana, bisa dilihat di slide berikutnya. Kita mulai dengan inisiatif sederhana ya. Tadi saya lihat ada alat ini nih ya. Nah, alat ini. Kita hanya menggunakan alat ini untuk apa? Tapi pasti dalam ukuran yang lebih besar ya. Supaya kita bisa orang bisa beli sabun, beli apa tidak lagi di dalam kemasan plastik. Dia bawa wadah sendiri, nanti tinggal pakai ini dikeluarin gitu ya, terus ditimbang. Itu yang disebut sistem refill gitu. Nah, ini ada inovasi, kalau ini di kantor saya, nanti kalau ke kantor saya bisa lihat toko refill. Ada juga yang ini namanya siklus, dia coba pakai sistem pedagang kaki lima gitu ya. Ini model gitu, karena ini harus didukung oleh kebijakan untuk bisa menyebar. Ini inisiatif sederhana yang pasti kalau sama teman-teman semua di sini, kita bisa kolaborasi untuk bikin ini jadi lebih efisien, lebih nyaman dan lain sebagainya. Nah, ini ada gambaran yang sedikit lebih makro tentang ini, sistem yang mau dikembangkan ke depan gitu, tentang sistem refill ini ya gitu ya. Menjadi harus dibangun sebuah sistem baru gitu. Saya nggak tahu di ITB ada nggak yang ngulik sebuah sistem industri sepertinya, hubungan antara ini ya. Dan akan muncul industri-industri baru gitu ya. Konsepnya adalah harus ada yang namanya reverse logistics dari pabrik ke konsumen gitu ya. Jadi ada perputaran gitu. Terus nanti ada pencucian gitu. Jadi di lokasi-lokasi model yang di luar negeri ada bisnis baru, bisnis laundry, tapi bukan laundry baju, tapi laundry alat-alat ini gitu. Oke, di slide berikutnya, ini terakhir pesan aja gitu ya bahwa salah satu juga perubahan ya. Saya sebenarnya asalnya mau bicara lebih jauh soal tentang ini, tapi malam saya potong karena ternyata udah banyak slide-nya. Jadi sekedar memberikan perspektif bahwa dalam kita merancang ekonomi atau hidup kita ke depan, kita juga harus merubah tujuan dari pembangunan atau tujuan dari hidup kita ya. Tujuan hidup kita mungkin kita dulu dibilang kita harus kaya, kita harus punya mobil, kita harus punya rumah banyak dan lain sebagainya gitu ya. Kayak yang sekarang lagi rame itu ya, Pak Rafael misalnya rumahnya banyak. Itu karena itu kebanggaan, itu status sosial gitu. Tapi apakah kita bisa hidup seperti itu gitu ya? Kalau semua orang punya mobil 3, berapa kerusakan yang terjadi dalam prosesnya? Kita harus merubah cara berpikir itu. Dalam ekonomi juga bukan dalam berapa barang yang diproduksi, tapi berapa banyak warga yang bahagia, berapa banyak warga yang sehat, tidak kena penyakit kanker dan lain sebagainya. Itulah makanya kita mau mengembangkan indikator baru yang berorientasi pada kualitas hidup gitu.
Dan peran kita di dalam dunia ilmu pengetahuan adalah mencapai yang namanya ekoefisiensi. Itu harus menjadi indikator dari keberhasilan sebuah inovasi. Ekoefisiensi adalah kita mencapai kualitas hidup setinggi-tingginya dengan kerusakan alam yang sesedikit-sedikitnya gitu. Nah, ini yang harus menjadi indikator keberhasilan sebuah inovasi ke depan. Sehingga tadi bisa lepas dari moral dilema dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu dari saya. Di slide terakhir ini ada satu gambar aja dari si Greta Thunberg. Dia bilang sebetulnya kalau kita bicara di level basic science gitu ya, kita tuh sebetulnya sudah tahu faktanya semua, solusinya, tinggal kita mau nggak mengerjakannya gitu ya. Menghasilkan inovasi-inovasi ekonomi, produk, sistem produksi, sistem konsumsi dan lain sebagainya yang benar-benar bisa menjadi hidup kita sehari-hari yang targetnya tadi kualitas hidup, bukan lagi pertumbuhan. Gitu. Makasih, maaf agak kelewat, bukan agak ya. Terima kasih banyak Pak David, merinding saya, moga-moga teman-teman juga merinding, bukan karena takut saja tapi juga takut yang punya kelanjutan ya, punya takut yang kemudian mendorong kita untuk bisa mengubah cara pandang dan berinovasi. Baik, kita akan mengundang pertanyaan, silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan kemudian atau maju di segi depan sini sudah ada beberapa mikrofon, silakan nggak usah ragu-ragu gitu. Mangga ya yang mas yang di belakang maju silakan langsung ke depan, kemudian yang lain juga nanti siap-siap juga kalau ada pertanyaan. Selamat pagi pada Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Berkat Turnip dari program studi kimia. Terima kasih Pak pewarannya. Saya sangat tertarik atas penjelasannya. Kebetulan saya dari program studi kimia, sekarang udah tugas akhir dan penelitian saya juga tentang green chemistry. Saya tadi tertarik tentang dilema gitu dari penjelasan Bapak. Kan kebanyakan misal industri yang kita gunakan sekarang, industri pertambangan dan sebagainya. Bahkan itu dari perusahaan BUMN misalnya. Maka indikator kesuksesan BUMN itu kadang seberapa besar profitnya begitu. Tapi ketika profitnya semakin besar artinya eksplorasi semakin banyak, alam semakin rusak dan pencemaran semakin besar gitu. Terus yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan judul yang Bapak bawakan gitu. Apakah pendahulu kita cendekiawan ilmuwan pada masa depan itu telah salah dalam merancang tatanan produksi dan tatanan negara kita saat ini, sehingga yang terjadi itu adalah ketika profit semakin besar itu digunakan untuk kesejahteraan bangsa gitu kan, balik lagi ke kita, tetapi alam kita malah semakin rusak begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas siapa tadi Torik ya? Ya. Maka Pak David Langsung aja. Langsung saja. Ya. Memang agak nggak enak ya mencari siapa yang salah. Jadi mungkin saya bisa bicara gini ya, kalau kita bisa mengulang waktu gitu ya, memang kita ingin kalau bisa dari dulu kita sudah mengembangkan model pembangunan yang orientasinya kualitas hidup. Contohnya negara yang cukup progresif berani memilih seperti itu adalah negara Bhutan yang sering jadi contoh. Jadi sejak raja yang sekarang berkuasa itu karena dia targetnya kualitas hidup, luas hutan itu bukan berkurang tapi malah membesar gitu. Nah memang kalau datang ke sana hidupnya nggak mewah seperti kita apalagi ke Jakarta ya bangunan tinggi-tinggi, bukan itu gitu ya. Saya pernah datang ke Kerala yang kurang lebih polanya sama ya, di satu negara bagian di India, ya hidupnya relatif sederhana gitu. Tapi orang-orangnya tuh satu ya, kalau kita ngobrol sama orang di Kerala itu, saya karena punya teman dari Kerala ya, saya baru pertama kali ketemu orang yang kalau ngomong soal negaranya itu bangga gitu, nggak mengeluh gitu. Kita kan kerja ngeluh soal pemerintah, korupsi apa gitu. Kalau dia tuh bangga dan selalu cerita, sistem kita tuh gini dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bisa mengulang memang seperti itu, dan memang sayangnya generasi sebelumnya gagal untuk berkolaborasi, mengambil keputusan agar tidak terlambat gitu. Memang
mohon maaf nih karena saya bagian dari generasi yang gagal itu juga dan gagal juga ya mendorong ya, sampai sekarang masih berusaha sih ya gitu ya sampai akhir nanti. Akhirnya kita mewariskan kepada adik-adik semua ini dunia yang jauh lebih sulit gitu. Makanya saya mulai dari kita harus paham krisis walaupun itu seperti ini ya istilahnya doom and gloom ya gitu ya. Tapi kita harus paham tantangan kita ke depan itu apa, urgensinya apa gitu. Dan kita harus berubah gitu. Seperti tadi ada Greta, ada yang lain-lain, mereka mendorong ada perubahan. Memang beratnya adalah orang-orang yang ada di puncak-puncak kekuasaan ini masih punya kepentingan di sana gitu ya. Jadi sulitnya di situ. Nah harapan saya kita segera mengkoreksi gitu ya, melakukan corrective action gitu. Mulai dari orang-orang yang lebih, ini kan harusnya merupakan komunitasnya di kampus ini Civitas Akademika yang lebih punya akses kepada ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita jadi bagian dari yang ikut mewariskan kepada adik-adik semua ini sesuatu yang lebih berat gitu ya, lebih berat lagi gitu. Ya harus segera ada perubahan, mau negara maju, negara berkembang, semua harus melakukan perubahan gitu. Mungkin saya bisa ngomong sampai situ ya, kalau nanti akhirnya kita jadi curhat ya kalau kita nyalanya. Tapi memang saya setuju sih pada dasarnya, apakah memang ada kesalahan? Iya gitu ya. Tapi mari kita berpikir ke depan dan urgensinya dan harus kita lakukan tadi ya, sebuah revolusi, inovasi radikal yang agar terjadi perubahan dengan cepat gitu. Oke, baik Pak David, saya tadi mungkin follow up sedikit karena ada pertanyaan yang pertama ya kalau kita bicara perusahaan lah. Perusahaan kan memang orientasinya profit ya selama ini gitu yang kita tahu. Dan kita bicara tentang mengubah indikator, mengubah cara bekerja. Kira-kira kalau dalam konteks ekonomi itu sendiri, indikator seperti apa yang harusnya bisa diadopsi oleh perusahaan? Nomor satu sebetulnya indikator hidup kita dulu ya, gitu. Kalau kita sendiri hidup untuk apa? Nanti kan kita, ini adik-adiknya kan berkarir ya. Tadi ya, mungkin akan dapat target dari orang tua nih, harus segera punya rumah, harus segera punya ini. Coba belajar dari anak-anak muda lain dari negara lain. Sekarang itu semakin jarang anak muda ya, apalagi di Eropa yang relatif lebih intelektual gitu, yang punya rumah sendiri, gitu. Terus mereka mengembangkan yang namanya co-housing, mencari satu pola hidup yang lebih efisien. Mungkin ada yang anak arsitek sini, ada anak dari planologi gitu ya, mengembangkan namanya co-housing. Jadi kalau kita bicara perusahaan, kita kembali apa yang dikatakan sama Hatta dulu ya, pendiri proklamator kita gitu, bahwa dari dulu tuh udah kelihatan orang yang paham ekonomi udah tahu bahwa ekonomi yang sekarang kita hidupi ini akan menuju kepada kerusakan ekososial ya, bukan hanya kerusakan lingkungan loh. Saya bahas kerusakan lingkungan, tapi banyak kerusakan sosial yang terjadi. Makanya dia bilang bentuk perusahaan seperti bentuk badan usaha ya, seperti koperasi gitu ya. Itu adalah yang lebih bisa gitu ya. Kita sekarang mulai berpikir yang namanya social entrepreneurship gitu. Nah mungkin ya di dunia ini harus mulai dibahas gitu ya, hal-hal seperti itu, indikator yang tujuannya menghasilkan benefit bukan profit gitu. Memang kita tidak bisa kaya gitu ya, gitu. Makanya saya bilang harus ada yang saya coba katakan tadi, harus ada, tujuan perusahaan itu dipengaruhi oleh tujuan dari orang-orang dalam perusahaan. Nomor satu, orientasi hidup kita dulu perlu berubah gitu. Walaupun mungkin kita harus agak bertempur sama orang tua kita ya. Saya juga mengalami gitu ya. Karena orang tua kita punya paradigma sendiri kan, kita punya paradigma berbeda. Kita punya tantangan yang berbeda kok. Hidup saya sekarang seperti ini, paham atau nggak paham orang tua kita ya. Kita ngambil keputusan, kita udah dewasa, kita punya jalan hidup sendiri dan kita harus jadi bagian dari yang solusi itu. Nanti akan berpengaruh kepada tadi ya, bentuk-bentuk inovasi sosial. Perusahaan kan salah satu bentuk dari inovasi sosial, lembaga ya, sebuah lembaga. Nanti akan bentuk, ada koperasi, ada social entrepreneurship, kalau membuat rumah itu bukan model apartemen yang semua tetangga nggak kenal gitu ya, muncullah yang namanya co-housing gitu ya. Saya di YPBB juga sedang merintis yang disebut Eco Village gitu ya.
Hal-hal seperti itu yang kita mulai bangun ke depan gitu. Kita harus membangun visi baru ya tentang cara kita hidup dan bekerja seharusnya dari tujuan hidup kita tadi. Agar lepas dari rantai ekonomi linear tadi gitu. Baik, terima kasih banyak Pak David. Baik rekan-rekan, masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh diangkat tangannya. Yuk. Ya Mas, silakan Mas. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Selamat pagi, Pak David. Perkenalkan, nama saya Christian dari program studi Teknik Fisika. Saya ingin bertanya, jadi tadi kan Pak David sudah mempresentasikan tentang moral dilema dan juga unintended consequences yang timbul dari keputusan-keputusan yang kita buat. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara terbaik untuk kita saat ini agar bisa menimbang-nimbang di antara dilema yang kita hadapi supaya pada akhirnya keputusan yang kita buat ke depannya itu bisa memberikan hasil yang memberikan manfaat untuk kita semua gitu Pak. Jadi pertanyaan utamanya adalah cara menimbang yang bagaimana yang terbaik gitu. Ya, pertama apresiasi buat yang masih pada pakai masker ya. Karena itu artinya ada, saya nggak tahu sadar atau nggak sadar, tapi itu bisa kita lihat sebagai mungkin jawaban pertama saya ya, bahwa kita pertama harus punya standar etika dulu gitu ya. Makanya sebetulnya dulu zaman saya ada kuliah etika gitu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Nah standar etika kita dulu yang perlu tinggi. Artinya kalau kita pakai masker itu bukan berarti kita takut polisi atau apa. Ya sekarang kan udah nggak wajib ya. Tapi kita care kepada orang lain gitu. Dan kepada kita sendiri, tapi kita care pada orang lain ya. Kita nggak tahu apa yang kita bawa. Saya di depan ini mau mencoba karena jarak jauh ya, tapi kita coba pakai masker karena itu tadi, care pada orang lain gitu. Motivasinya kita ingin beramal atau berkontribusi. Pertama itulah standar etika dulu. Itu yang akan membuat kita bisa bernavigasi, punya kompas gitu. Kalau kita nggak punya kompas, kita pasti tersesat gitu kan. Ya kata anak-anak pencinta alam, termasuk kompas moral. Yang kedua, tadi yang saya coba sampaikan adalah kita harus mengedukasi diri sendiri terhadap kompleksitas masalah sistem sosial, sistem politik yang ada di dunia ini. Yang akan ada, yang akan terjadi, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, kita denial atau tidak, seperti itulah situasinya gitu ya. Termasuk kompleksitas masalah-masalah lingkungan gitu ya. Kita harus menerima situasi apa adanya. Sehingga kita bisa menempatkan ide kita, inovasi kita pada lokasi itu gitu ya. Pada situasi itu. Kemudian kalau bicara tools, ada banyak tools untuk bicara pros and cons dan lain sebagainya ya. Tapi satu hal yang saya katakan paling penting agar kita bisa keluar dari jebakan yang nanti ini salah itu salah, tadi yang dikatakan Einstein, kita harus naik level gitu. Kita harus naik level cara berpikir ke paradigma yang baru gitu. Dengan demikian kita bisa melihat pilihan-pilihan baru gitu. Ya, kalau kita nanti terjebak pada pilihan pakai ini salah, pakai diubah lagi. Ada yang bilang, oh iya pakai ini aja, plastiknya dari bioplastik gitu. Ternyata salah juga gitu. Karena persoalan terbesar adalah pada disposability-nya. Kita harus merubah konsep disposability itu, meninggalkan konsep disposability ke konsep yang baru, konsep yang zero waste ya, bicaranya reuse, repair gitu ya, bicara efisiensi. Dengan seperti itu kita udah keluar dari berbagai kompleksitas yang tidak seharusnya jadi masalah kita lagi ke depan gitu. Jadi kita harus lepas dari situasi itu dan tetap perlu ada mempertimbangkan semua kompleksitasnya, ada pilihan. Tapi kalau kita terjebak pada sistem sekarang yang tadi seperti saya katakan secara struktural akan menimbulkan masalah, nggak akan pernah ada pilihan yang benar gitu. Tapi begitu kita keluar dari itu, keluar dari dilema moral dengan
menganut paradigma-paradigma baru gitu ya. Misalnya bisa baca buku Fritjof Capra tentang titik balik peradaban gitu ya. Itu bicara tentang hal-hal baru yang frontier gitu. Nah itu kita akan bisa membuat pilihan-pilihan yang jauh lebih solid nantinya gitu. Itu mungkin jawaban saya. Terima kasih banyak Pak David, moga-moga cukup jelas ya. Mulainya memang dari paradigma moral kompas dan kemudian itu yang akan menjadi, yang mendorong kita untuk inovasi pun juga akan bergerak ke arah sana ya. Oh iya, ada pertanyaan dari streaming ini, dari YouTube. Bagaimana tambang menjadi, dari Ahlan ya. Pertanyaannya bagaimana tambang menjadi pionir dalam menghasilkan setiap produksi menjadi kebutuhan masyarakat, namun mengurangi produk zero waste. Dapatkah dilakukan bila siklus itu berkesinambungan? Kira-kira bagaimana Pak David, mungkin ada pandangan terkait ini? Kurang ngerti pertanyaannya, tapi mungkin kalau kita interpretasikan sedikit bahwa mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, ke pertanyaan sebelumnya, bahwa di dalam masa lalu tambang itu memang, mungkin di sini masih ada ya jurusan tambangnya di ITB ya. Tambang itu memang dulu itulah yang memungkinkan kita punya HP loh, gitu ya. Jadi inovasi-inovasi manusia zaman lalu memang berbasis pada bahan-bahan tambang gitu. Nah, itu adalah fakta gitu ya. Sampai sekarang pun kita masih di sini. Tapi ada satu slide yang nggak jadi saya tampilkan dari Herman Daly itu. Ada seorang fisikawan, dia ahli fisika teori sebetulnya, tapi menjadi ahli ekonomi yang bilang bahwa ekonomi itu harus sesuai dengan hukum termodinamika loh gitu ya. Nah, salah satu yang dia bilang adalah udah pasti logika sederhananya secara prinsip bahwa tambang kita nggak bisa seterusnya hidup berbasis bahan tambang gitu ya. Kita harus beralih ke material baru. Kita harus membangun peradaban berdasarkan material yang baru ya, yaitu yang bahan-bahan non tambang yang kita hasilkan dari biosfer gitu ya. Nanti basic science-nya dari jurusan Kang Angga ini ya, yang disebut biomaterial gitu ya. Nah jadi yang dikatakan oleh Herman Daly adalah harus segera dilakukan phasing out dari tambang gitu. Sementara teman-teman yang ditambang berpartisipasi pada phasing out ini tidak terjadi dalam waktu 1-2 tahun loh ya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun atau lebih gitu ya. Tapi ada phasing out. Masuk kepada pertambangan yang berkualitas dan berdampak lingkungan yang rendah. Jadi yang ditambang itu sedikit gitu ya. Dampak lingkungan yang rendah dan berkualitas gitu ya. Efisien, enggak sekarang karena udah kadarnya udah rendah, disiksa terus ya gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan seperti itu, karena apa? Untuk ngejar demand pasar yang tinggi. Demand pasar terhadap tambang harus turun, mau nggak mau gitu. Dan ada material baru yang harus dibangun. Dan ini teman-teman pasti yang melakukan riset biomaterial, tadi ada green chemistry dan lain sebagainya. Nanti yang perlu ada di situ gitu ya. Itu satu-satunya cara agar bisa berkelanjutan gitu. Maaf untuk yang ada di jurusan tambang, tapi itu goal pertambangan 10-20 tahun ke depan harusnya ke sana menurut saya. Oke, lanjut. Baik, apalagi terima nih? kasih. Yang pertanyaan berikutnya dari Claresta, bahwa perusahaan berusaha seminimal mungkin mengurangi cost produksi. Sementara apabila hasil produksi dijual dengan harga lebih tinggi maka akan kalah bersaing. Menurut Bapak bagaimana cara merubah itu? Apakah pemerintah menerapkan regulasi agar masyarakat mulai mengikutinya? Baik. Ya, betul. Dan itulah yang saya kerjakan sehari-hari. Jadi saya sering bilang kalau di acara-acara tuh, saya lulusan biologi, tapi akhirnya mengurusi regulasi. Bioregulasi mungkin ya, jurusan baru bioregulasi. Jangan dicatat, nggak ada. Nah, pada akhirnya kita membutuhkan sebuah institusi yang bisa memandu perubahan. Karena apa? Perusahaan-perusahaan itu pasti dimotivasi oleh hal-hal yang sifatnya mainstream gitu ya. Untuk berubah itu
Ya, saya lihat mau tidak mau harus ada intervensi kebijakan. Seperti contoh yang Rius tadi yang saya kasih lihat itu ya, yang lebih simpel gitu. Satu, perusahaan-perusahaan Rius, tujuan usaha Rius yang jadi teman-teman YPBB gitu ya. Tujuan mereka untuk membuat usaha Rius itu sudah bukan profit lagi, bukan efisiensi cost produksi loh, mereka ke arah benefit ya. Jadi mereka tuh banyaknya social entrepreneur. Orang-orang yang dulunya kerja di perusahaan terus berubah tujuan hidup gitu ya. Nah orang-orang ini kan pasti kalah sama perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Apalagi dari sisi teknologi, sistem belum solid gitu. Nah yang kedua, tadi ya karena sistem belum solid, siapa yang membangun sistem ini gitu. Kita sebagai bentuk negara, ya bentuk negara kita seperti ini ya, kita menganut sistem yang disebut negara gitu. Artinya ada pemerintah yang memang tugasnya kita bayar pakai pajak kita kan gitu ya. Pajak kita iuran untuk pemerintah untuk beresin masalah-masalah ini gitu. Memang tanpa intervensi kebijakan akan sulit. Kita di dunia Civitas Akademika akan berkontribusi pada inovasinya gitu ya. Tapi mungkin tadi inovasi yang seperti diceritakan Bu Naomi ya, dari kotoran sapi jadi produk gitu. Gimana dia bisa mainstream tanpa peran pemerintah gitu. Di sini yang kita perlu sama-sama sebagai rakyat ya mendorong pemerintah. Nah, salah satu yang saya kerjakan sehari-hari itu mengurusi kebijakan Bu gitu. Jadi sudah lepas dari dunia hewan dan dunia tumbuhan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak David. Sebentar. Sepertinya waktunya juga sudah mendekati akhir ini, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Saya mungkin saya membuat sedikit catatan gitu, moga-moga teman-teman catatannya lebih lengkap lagi. Jadi kita memang mulai tadi Pak David sudah memulai dari fakta-fakta ya yang mungkin sedikit tersembunyi gitu. Tadi kita bicara tentang kabut peradaban, ada kalau di dunia pangan yang kita kaji kita sebutnya food from nowhere. Jadi kita nggak tahu itu pangan itu dari mana gitu. Perjalanannya panjang, dampaknya besar dan Pak David sudah membantu kita untuk membuka itu. Sebenarnya hal-hal informasi yang bisa kita cari di dunia maya, di internet gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu cara memulai untuk memahami itu. Kita sudah punya concern ke sana, itu yang menjadi moral kompas kita untuk bergerak mencoba menyelesaikan masalah ini mulai dari diri sendiri dan tadi kalau dalam konteks rekayasawan dan ilmuwan adalah kemudian akhirnya menghasilkan inovasi-inovasi yang berangkat dari moral kompas kita untuk mau tidak lagi bicara profit, untuk memperbaiki kualitas hidup, untuk mau bicara tentang benefit bagi lingkungan dan masyarakat, seperti itu mungkin kurang lebih. Terima kasih banyak Pak David atas paparannya yang sangat mencerahkan. Semoga kita semua terinspirasi ya rekan-rekan dan bisa menjadi titik awal kita untuk mau membuat perubahan. Dan tadi sebagai generasi sebelumnya kami berharap kita sama-samalah bergerak gitu, teman-teman yang punya inovasi, punya semangat yang lebih muda untuk mau kemudian menuju masa depan yang berkelanjutan melalui revolusi yang tadi disampaikan oleh Pak David. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak David. Terima kasih banyak Pak, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Kami mohon kepada Bapak David Sutasurya untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak David Sutasurya. Kepada Dr. Naomi Haswanto, SSN MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.